melanjutkan video sebelumnya yang dimana Jinwoo dan tim dari Guild White Tiger berhasil keluar dari Red Gate. Dan sekarang Sun Jinwoo sedang dalam perjalanan untuk melanjutkan raidnya bersama Jinho. Singkat cerita, kita sudah berada di dalam dungeon. Terlihat Jinho yang sangat ketakutan dengan kekuatan Jinwoo. Jinho yang ketakutan berkata, "Yungnim, monster apa ini?" Jinwoo menjawab, "Ini salah satu skillku." Jinho terkejut dan berkata, "Kau bisa mengsummon monster dengan skill?" Jinwoo menjawab, "Susah juga untuk menjelaskannya, tapi intinya mereka bisa disuruh bertarung, bantu-bantu dan sebagainya." Jinho yang mendengar penjelasan Jinwoo berkata, "Yungnim, boleh tidak jika aku saja yang mengumpulkan magic kristalnya? Aku merasa jadi tidak berguna." Melihat tingkah Jinho, Jinwoo pun tersenyum. Dengan prajurit bayangannya, Jinwoo merasa bahwa raidnya bersama Jinho akan bisa diselesaikan besok. Singkat cerita, janji menyelesaikan raid sebanyak 19 kali bersama Jinho telah selesai. Dan kini kita berpindah di negara Amerika Timur, yang dimana memperlihatkan sebuah dungeon rank A. Dia adalah James, Hunter Areng Amerika. James tampak tidak percaya dengan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri, dikarenakan satu partiannya dapat dikalahkan dengan mudah oleh sesosok manusia. James mengatakan bahwa yang berada di depannya adalah monster bertipe manusia, dan James tidak menyangka ada monster sekuat itu di ruangan bos. Monster itu mencoba berinteraksi dengan James. Monster itu juga berkata bahwa dia tidak membunuh teman-temannya. Monster itu hanya membuat mereka pingsan. Melihat Hunter di depannya masih ketakutan setelah dijelaskan, monster itu berkata, "Oh, dia tidak paham. Ya, lagi pula mana ada yang bisa memahamiku." Monster itu pun mendekati James dan berkata, "Aku ini orang Korea, aku ingin pulang." Dan sekarang kita beralih ke restoran di Korea bersama Jinho dan Jinwoo. Jinwoo bertanya kepada Jinho, "Apa rencana memulai dari sekarang? Karena raid sudah berakhir." Jinho menjelaskan bahwa dirinya baru selesai mendapatkan lisensi Guild Master. Setelah dirinya menyelesaikan ujian dari asosiasi, barulah dirinya bisa membicarakan masalah lisensi dengan ayahnya. Jinwoo dalam hati berkata, "Lumayan juga bisa dapat bangunan seharga 30 miliar. Tapi itu hanya sekitar tambahan. Tujuan utamaku itu menaikkan levelku. Karena aku sudah menyelesaikan tujuanku, aku tidak perlu berkeliaran bersamanya lagi." Dan inilah status Jinwoo sekarang. Jinho bertanya, "Terus apa rencana Yungnim sesudah ini?" Melihat kunci kastil iblis, Jinwoo berkata, "Ada tempat yang ingin kukunjungi, jadi aku tidak bisa dihubungi untuk sementara waktu." Jinho yang mulai mabuk menanggapi perkataan Jinwoo, "Yungnim, kalau aku mengganggu tolong bilang saja. Nanti aku tidak akan mengganggumu lagi kok." Jinwoo yang mendengar Jinho mulai ngomong ngelantur berkata, "Jinho, sebenarnya aku ini dianggap apa olehmu?" Jinho menjawab dan bercerita tentang keluarganya. Sebenarnya Jinho punya kakak yang 10 tahun lebih tua darinya. Jinho juga tidak terlalu akur dengan kakaknya itu, dan mereka jarang bermain bersama-sama. Kalau dibanding dengan Jinho yang sudah menyelamatkan nyawanya dan membantu menyelesaikan masalah, Jinho lebih menganggap Jinwoo sebagai kakak daripada kakak kandungnya. Mendengar penjelasan Jinho, Jinwoo kaget lalu tersenyum sembari berkata, "Kalau kamu menganggapku sebagai kakak, aku akan menganggapmu sebagai adikku." Jinho terharu dan berkata, "Yungnim, Yung, aku boleh memelukmu tidak?" Jinwoo mulai cemas dengan tingkah Jinho. Jinwoo pun berkata, Hei, kamu sudah mabuk ya? Dia ini memang sesuatu sekali." Dan sekarang kita beralih ke Guild White Tiger, yang dimana Baek Yonho sedang kesal dengan para reporter, karena para reporter itu selalu menanyakan tentang insiden Gate Merah baru-baru ini. Di saat Baek Yonho sedang memikirkan tentang para reporter, admin White Tiger menghubungi dan berkata, "Master, Hunter Min Byonggu ingin bicara dengan Anda. Apa yang harus aku lakukan?" Baek Yonho menjawab, "Byonggu? Hubungkan dia." Telepon terhubung dengan Byonggu. Byonggu berkata, "Masalah Gate Merah itu aku juga mendengar beritanya di Jepang loh. Byung terlihat sangat gagah di TV." Baek Yonho menjawab, "Jangan mengada-ngada, aku sedang tidak mood bercanda." Byonggu berkata, "Jangan terlalu mengkhawatirkannya, bentar lagi juga reda kok, tapi ada berita gawat loh." Baek Yonho berkata, "Berita gawat? Katamu tadi kau ada di Jepang." Byonggu menjelaskan berita gawat itu, bahwa pihak Jepang diam-diam menghubungi Asosiasi Hunter Korea 1 minggu yang lalu. Setelah Byonggu mengeceknya, ternyata masalahnya lebih serius dari apa yang ia duga, dan masalah ini sebentar lagi akan menyebar ke Korea. Mendengar penjelasan Byonggu, Baek Yonho bertanya,
Jepang menghubungi asosiasi hunter Korea. Apa yang mereka mau? Byung-gu menjawab, mereka menginginkan konsultasi dari hunter yang pernah ikut raid Pulau Jeju. Mendengar hal itu, Baek Yun-ho sangat terkejut dan menyuruh Byung-gu untuk menjelaskan lebih detail. Byung-gu berkata bahwa 4 tahun yang lalu gate rank S terbuka di Pulau Jeju. Setelah mengalami kegagalan 3 kali, pemerintah sudah menyerah tentang masalah Pulau Jeju. Bahkan setelah 4 tahun, tempat itu masih dipenuhi oleh semut. Karena alasan itu, Byung-gu dan Baek Yun-ho hampir saja mati di sana. Dan berita terbaru mengatakan, sepertinya para semut mulai bermutasi. Mendengar semut yang bermutasi, Baek Yun-ho berkata, mutasi? Walaupun kita mengabaikan apa yang terjadi di pulau itu, seharusnya itu kan bukan masalah karena mereka terjebak di pulau itu. Lalu Byung-gu melanjutkan penjelasannya, bahwa sekarang para semut itu bisa meninggalkan pulau dengan cara terbang melintasi lautan. Semut bersayap telah ditemukan di perairan pantai Jepang. Para semut brengsek itu sudah berevolusi menjadi sesuatu yang menakutkan. Singkat cerita, hari telah berganti. Kita beralih bersama Jinho dan ayahnya. Ayah Jinho bertanya, kau ingin mengelola guild Yojin? Jinho menjawab, benar ayah. Terlihat ayah Jinho sedang melihat lisensi master guild milik Jinho dan track record raidnya. Jinho sendiri tidak menyangka bahwa ayahnya akan kesulitan memilih antara kakaknya atau dirinya untuk menjadi guild master. Setelah memikirkan hal tersebut, Jinho berkata, ayah sudah tahu kan, pasti akan ada resiko menjadikan orang luar sebagai master. Dan ayah Jinho memotong pembicaraan dan berkata, hentikan, ada seseorang yang harus kau temui. Jinho pun bingung dengan maksud ayahnya. Terlihat Hunter Ho Myung-wang telah datang. Ayah Jinho menjelaskan, Hunter Ho Myung-wang adalah salah satu hunter yang selamat dari kejadian raid Guild White Tiger. Ayah Jinho mempersilahkan Ho Myung-wang untuk duduk. Jinho yang melihat kedatangan hunter itu berkata dalam hati, Red Gate? Kenapa orang yang bersembunyi dari awak media di sini? Ayah Jinho menyuruh Ho Myung-wang untuk menjelaskan terkait insiden Red Gate yang dialaminya. Ho Myung-wang menjelaskan pada Jinho dan ayahnya bahwa yang ikut terlibat dalam insiden gate merah itu adalah seorang gadis SMA dan hunter Sung Jinwoo. Mendengar nama Sung Jinwoo, Jinho langsung terkejut. Mendengar Ho Myung-wang menjelaskan insiden Red Gate, Jinho berkata dalam hati, aku sudah tahu meski tidak mendengarnya. Aku satu-satunya yang tahu kemampuan Youngmin yang sebenarnya. Sekarang bukan aku satu-satunya yang tahu rahasia Youngmin. Negosiasi dengan ayahku sekarang pasti gagal. Ayah Jinho menyuruh Ho Myung-wang untuk berhenti bercerita. Lalu ayah Jinho berkata pada Jinho, kau harusnya tahu kalau aku sedang mencari hunter yang berkualitas. Aku juga memeriksa kejadian Red Gate saat aku mendengar keterlibatan pihak ketiga. Tapi aku tidak menyangka menemukan namanya di daftar anggota raidmu. Sungguh disayangkan kau menegosiasikannya sekarang. Kau mendapat bantuan untuk mendapat lisensi guildmu dari hunter Sung Jinwoo. Apa kau mengakuinya? Jinho menjawab, benar. Jinho berpikir bahwa sekarang dirinya tidak ada bedanya dengan kakaknya yang sama-sama mendapatkan bantuan dari pihak luar. Dan menurut Jinho, ayahnya pasti tidak akan memilihnya. Ayah Jinho bertanya, apa ada hal yang ingin kau katakan? Jinho menjawab, maukah ayah menyerahkan guild Yojin kepadaku? Ayah Jinho menjawab, baiklah. Jinho tampak tidak percaya dengan jawaban ayahnya yang mengiyakan permintaannya begitu saja. Jinho bertanya, kenapa? Ayah Jinho menjawab, seperti yang kau bilang, terlalu berisiko menyerahkan guild kepada orang luar kan? Apa ada risiko yang aku dapat saat aku menyerahkan kepadamu? Orang ini, hunter Sung Jinwoo, bisa kau bawa dia ke guild Yojin? Jinho menjawab, aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Sembari meninggalkan Jinho, ayah Jinho berkata dalam hati bahwa sebenarnya ada 2 hunter rank S yang coba dibawa ayah Jinho ke guild Yojin, yaitu Cha Hae-in dan Min Byung-gu yang sudah pensiun. Menurut ayah Jinho, Cha Hae-in waktu itu ada di posisi wakil guild master di bawah Choi Jing-in, yang mana dikenal sebagai senjata terkuat. Dibandingkan dengan itu, ada keuntungan menjadi guild master dalam keuangan, sehingga ayah Jinho memiliki peluang untuk mengajak bergabung hunter Cha Hae-in. Sementara Byung-gu masih punya badan sehat dan masih bisa aktif sebagai hunter. Byung-gu memilih pensiun setelah gagal 3 kali di Pulau Jeju, dan mayat semut sudah ditemukan di Jepang. Sebelum dilakukannya raid ke-4 Pulau Jeju, ayah Jinho harus mendapatkan mereka berdua terlebih dahulu. Lalu ayah Jinho berkata, aku yang lebih dulu mendapatkan mereka berdua atau kau yang terlebih dulu mendapatkan hunter Sung Jinwoo? Sepertinya akan menyenangkan Jinho. Kompetisi ayah dan anak mendapatkan hunter terbaik pun dimulai.
kita beralih ke Sung Jinwoo yang akan pergi ke suatu tempat. Jinwoo pun berpamitan kepada Jinah bahwa dirinya akan pergi selama seminggu. Terlihat Jinwoo telah tiba di Dungeon Demon Castle. Jinwoo pun berkata, "Saat aku mengalahkan Cerberus dulu, setidaknya level monster itu sekitar 20 lebih tinggi dariku. Dan saat ini levelku sudah 3 kali lebih tinggi. Seharusnya aku tidak mati-matian seperti dulu." Jinwoo yang berada di dekat gerbang mengeluarkan kunci untuk membuka istana iblis. Dan majreng, pintu terbuka bersamaan dengan munculnya misi baru setelah pintu terbuka. Jinwoo yang memasuki istana itu tidak merasakan satupun kehadiran monster. Misi baru telah muncul di hadapan Jinwoo. Misi tersebut menyuruh Jinwoo untuk mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Jinwoo mengatakan bahwa sudah lama dirinya tidak mendapatkan misi, dan misi kali ini hadiahnya luar biasa. Dirinya bisa mendapatkan bonus stat dan memilih sendiri barang apapun di toko. Jinwoo juga mengatakan kalau banyak item di toko yang harganya di atas 10 miliar dan dirinya bisa mendapatkannya secara gratis jika sudah menyelesaikan misinya. Tapi kalau hadiahnya sebagus itu, pasti tingkat kesulitannya juga tinggi. Membuka pintu di ujung istana, Jinwoo sangat terkejut dengan apa yang ada di balik pintu itu. Di balik pintu itu ternyata ada sebuah dungeon tipe medan terbuka. Jinwoo tidak menyangka ada sebuah dungeon dengan medan terbuka seperti ini. Ditambah lagi dungeon ini mirip dengan kota Seoul, tapi ini versi nerakanya. Karena setiap gedungnya dilalap si jago merah. Mengingat misinya, Jinwoo berkata, mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Itu artinya setidaknya ada 10.000 iblis di istana ini. Dan para iblis telah muncul untuk menyambut Sung Jinwoo. Keterangan misi juga muncul bahwa Jinwoo bisa mendapatkan 1 jiwa per iblis. Tapi ada iblis yang punya lebih dari 1 jiwa di lantai atas. Jinwoo yang melihat perjalanannya cukup sulit berkata, "Aku menggunakan alasan jalan-jalan, tapi apa 1 minggu akan cukup?" Jinwoo menjatuhkan tasnya dan wush. Dengan cepat Sung Jinwoo menerjang para iblis sembari menebas mereka satu persatu dengan daggernya. Iblis yang akan menyeburnya dengan api langsung ditebas kepalanya. Untuk saat ini Jinwoo masih belum kesulitan dan dirinya malah tersenyum sembari berkata, "Ada XP indikatornya sekarang, jauh jadi lebih mudah. Sekarang saatnya bertarung melawan waktu." Singkat cerita, Jinwoo telah banyak membantai para iblis dan jiwa iblis telah terkumpul sebanyak 309. Sung Jinwoo berkata, tingkat kesulitan Demon Castle lantai 1 tidak terlalu sulit. Rank monster paling tinggi di lantai ini adalah rank D, tapi mereka menghasilkan XP banyak juga. Buat naikin level, aku harus menyelesaikan dungeon rank C 9 kali. Tapi bisa tidak ya 4 jam naik level? Sung Jinwoo mengatakan bahwa seiring bertambahnya level, jumlah XP yang dibutuhkan untuk naik level juga bertambah. Dengan kata lain, semakin sulit untuk berkembang. Jinwoo sudah merasakan ketika dirinya bertemu Bae Yeonho. Jinwoo merasa bahwa ranknya sedikit lagi S rank. Terlihat Jinwoo mendapatkan item entry permit, yaitu sebuah item yang memberikan izin untuk masuk ke lantai selanjutnya. Jadi setiap lantai Jinwoo harus mendapatkan item tersebut untuk bisa ke lantai selanjutnya. Floor Movement Magic Circle atau pintu untuk menuju lantai selanjutnya telah terlihat. Jinwoo berkata, "1 tentara tipe monster keluarlah." Dan jreng, ternyata yang muncul Shadow dari ketua Esbir. Jinwoo berkata, "Dia gede juga, bukannya dia lebih mirip tank baja." Jinwoo pun menaiki Esbir itu dan menyuruhnya untuk ke lokasi tujuan. Jinwoo pun terkejut karena tidak disangka masih ada iblis yang menghalangi jalannya. Jinwoo sedikit kesal karena para iblis itu tidak ada habisnya. Dan mabrak, Esbir maju dan menerjang para iblis yang menghalanginya. Jinwoo yang kegirangan berkata, "Wih, gila juga ini Shadow. Mulai dari sekarang kamu tank ya. Teruslah berlari sampai kita ke Magic Circle-nya." Terlihat sebuah gedung yang menyala-nyala. Di sini dijelaskan bahwa tiap lantai Demon Castle terbuat dari dunia yang berbeda-beda. Monster yang memegang izin masuk akan muncul secara acak di setiap lantai, dan seseorang hanya bisa melanjutkan ke lantai selanjutnya dengan mempunyai izin masuk. Jika menara besar ini ada 100 lantai, bisa dibilang ada 100 dunia yang berbeda di menara ini. Seiring berjalannya waktu, Jinwoo menaiki lantai 1 dan lantai berikutnya dengan kecepatan yang mengerikan. Skill dominator milik Jinwoo juga bertambah level seiring berjalannya pertarungan. Jinwoo mengatakan kalau rank monster paling tinggi di lantai ini adalah rank C pertengahan ke atas. Menurut Jinwoo, mungkin kekuatan iblis tingkat tinggi atau di atasnya sangatlah kuat. Bahkan perbedaan antara rank A dengan rank S berbeda jauh. Kalaupun benar ada 100 lantai, sampai lantai tertinggi dalam seminggu, menurut Jinwoo itu mustahil.
Jinwoo berkata, pada saat awal-awal dirinya mendapatkan kunci dungeon ini, Jinwoo khawatir tempat ini mirip seperti dungeon rank S. Tapi rasa khawatir lama-kelamaan menghilang dan pertarungannya menjadi membosankan. Lantai 47, lantai 48, lantai 49 dapat dilewatinya dengan mudah. Dan sekarang dia telah sampai di lantai 50 dengan 2561 jiwa yang sudah terkumpul. The ruler of lower floors, Avarius Falcon, iblis tingkat bos. Jinwoo yang melihat bos begitu besar berkata, yang gede itu terlihat berbahaya, lebih baik aku singkirkan dulu. Jinwoo pun menginstruksikan para Mexedo untuk menyerang. Wush, wush, madawar. Para Kurocho telah dibombardir oleh para Mexedo dan Sung Jinwoo menyuruh prajurit bayangan untuk membereskan para Kurocho. Sting, seruak. Jinwoo dengan tenang berkata, walaupun para penjaga itu iblis tingkat atas, aku selalu menaikkan level prajurit bayanganku. Tentara bayangan diperkuat dengan stat intelligence-ku. Apalagi bayangan yang bisa kusimpan juga meningkat. Aku punya mana yang cukup untuk mereka setelah aku menaikkan stat intelligence-ku. Tapi iblis itu belum bergerak juga. Aku akan pergi dan menyelesaikannya. Ini lebih mudah dari yang kuke. Lah, kok hilang? Bos itu menghilang dari pandangan Sung Jinwoo. Melihat bos tiba-tiba berada di hadapan para prajurit bayangan, Jinwoo yang tercengang berkata, gerakan macam apa itu? Iron menyiapkan tamengnya untuk menahan serangan bos dan madawar. Iron tergeprek. Jinwoo yang panik melihat pasukannya disapu dalam sekejap mata langsung melesat dan menyiapkan bogemnya. Menatap bos, Jinwoo berkata, si bajingan itu, dan madawar. Bogem mentah mengenai tepat wajah si bos. Saking kuatnya pukulan Jinwoo, bos itu sampai terhempas begitu jauh. Melihat bos terhempas begitu jauh, Jinwoo kaget dan berkata, karena kesal aku tidak sengaja memukulnya terlalu kuat. Tapi kenapa dia bisa terbang sejauh itu? Oh iya, statku. Aku tidak sengaja menambah semua sisa statku ke strength. Setelah dirinya dikagetkan dengan kekuatannya, Jinwoo lagi-lagi dikagetkan dengan bos yang telah bangkit kembali setelah menerima pukulan sedahsyat itu. Dan bos mengeluarkan skillnya yang dimana menambahkan stat bos sebanyak 50%. Ditambah indera rasa sakit si bos itu berkurang. Jinwoo yang melihat skill bos itu berkata, skill ini kan sama saja yang Cerberus gunakan. Dan wush, dengan kecepatan yang gila, bos itu sudah berada di hadapan Jinwoo dan siap menggeprek. Jinwoo yang panik berteriak, Iron! Dengan sigap, Iron langsung berlari dan melemparkan tamengnya ke Jinwoo. Tameng pun telah diterima oleh Jinwoo dan madawar. Efek dari geprekan bos sampai membuat area sekitar hancur lebur seperti kerupuk. Melihat mangsanya masih bertahan, bos itu bersiap untuk menggeprek Jinwoo untuk yang kedua kalinya. Jinwoo yang masih berlindung berkata, aku bisa menahan serangan ini karena stat strength-ku, tapi aku membutuhkan celah untuk bisa menyerang balik. Serangan selanjutnya ketika dia sedang melakukan serangan. Sekarang, Jinwoo melompat dan bersiap untuk menebas bos ketika lengah. Masing! Bos itu berhasil membaca serangan Jinwoo. Melihat serangannya berhasil dihindari oleh bos, Jinwoo pun panik dan berkata, jangan-jangan dia juga sedang menunggu kesempatan ini. Kibengan maut si bos tepat mengarah pada Sung Jinwoo. Jinwoo dengan sigap langsung menggunakan skill Dominator Thought untuk memanfaatkan recoil serangan bos untuk mendorongnya. Dan berkat itu, Sung Jinwoo berhasil selamat dari serangan itu. Jinwoo mengamati bos sembari mengatakan bahwa dirinya bisa melukai si bos dengan daggernya hanya di bagian kepalanya. Tapi pada saat Jinwoo sedang membaca gerakan si bos, Jinwoo tidak bisa sembarangan menyerang kepalanya. Dengan kata lain, Jinwoo harus menghentikan pergerakan si bos terlebih dahulu. Jinwoo melirik ke gedung yang akan runtuh. Jinwoo pun meringis dan melancarkan strateginya untuk mengalahkan bos itu. Jinwoo berlari sembari memancing bos untuk mengejarnya. Mereka pun melakukan kejar-kejaran. Jinwoo yang melihat gedung tujuannya sudah dekat langsung mengaktifkan skill sprint. Wush. Dengan kecepatan penuh, Jinwoo menaiki gedung itu. Jinwoo yang sudah sampai di tempat tujuannya berkata, kalau kamu berlari cepat itu, kamu pasti tidak bisa langsung berhenti kan? Blar, dengan memanfaatkan gedung, Jinwoo melesat untuk mengakhiri bos itu. Wush. Bos itu melemah dan Jinwoo langsung mengakhiri bos itu dengan brutal. Terlihat bos dan para pasukannya telah dikalahkan oleh Jinwoo dan kini Jinwoo tinggal mengambil item dropnya. Item yang didapatkan pertama, Demon Monarch's Earring. Kedua, Orb of Avarice. Ketiga, Vulcan Horn.
Keempat, World Tree Fragment. Di sini dijelaskan bahwa item World Tree Fragment adalah kayu yang berasal dari pohon dunia. Terdapat sihir yang kuat dan digunakan sebagai bahan untuk item sihir dengan kualitas tertinggi. Item Demon Monarch Earring adalah item efek set yang mana efeknya akan aktif jika digunakan bersamaan. Kemudian item Orb of Avarice, sebuah orb yang diciptakan dengan mengeraskan darah iblis tingkat tinggi, Vulkan. Item ini akan menaikkan efek sihir untuk menambah kekuatan serangan sihir. Efek item ini menggandakan serangan sihir. Setelah mengambil item drop itu, Jinwo melihat Igris menunduk padanya. Kemudian Jinwo berkata, "Bisa tidak kamu jangan melakukan hal itu?" Melihat Iron menggeret mayat bos Vulkan, Jinwo berkata, "Ini lagi sama saja." Jinwo menyuruh para prajurit bayangan untuk tidak memperhatikan hal aneh. Lalu Jinwo memberikan item Orb of Avarice kepada Max Zero. Setelah memberikan item itu kepada Max Zero, Jinwo menyuruh Max Zero untuk menembakkan sihir ke gedung di depannya. Wush, maduar. Jinwo yang melihat sihir Max Zero meningkat 2 kali lipat berkat item Orb of Avarice berkata, "Hebat, di deskripsinya tidak ada tulisan kalau aku tidak bisa memberikan item ini ke orang lain. Item ini bisa membuat hunter pengguna sihir menjadi gila." Kita beralih ke Amerika di Washington, tepatnya di Departemen Hunter Amerika atau kita sebut saja Asosiasi Hunter Amerika. Terlihat di sana ada Direktur Departemen Hunter Amerika bersama anak buahnya. Mereka sedang mengawasi monster bertipe manusia yang ditemukan di dungeon oleh hunter bernama James. Menurut informasi yang didapatkan, monster itu mengaku sebagai hunter dari Korea Selatan. Monster itu mengaku sebagai manusia yang terjebak di dalam dungeon ketika dungeon tutup 10 tahun lalu. Dan pada saat dia sadar, dia baru tahu kalau dia berada di Amerika. Direktur tersebut berkata bahwa ini pertama kalinya ada kejadian seperti ini. Tidak hanya seorang manusia yang berada di gate rank A, satu party rank A juga bisa dikalahkan dengan mudah oleh dia. Dikarenakan dia mengaku dari Korea, Asosiasi Hunter Amerika memanggil salah satu anggota Guild Scavenger yang mahir berbahasa Korea, yaitu hunter utama Guild Scavenger, Hwang Dong-soo. Direktur bertanya pada salah satu anggotanya, "Nama orang itu siapa ya?" Lalu anggota menjawab, "Sung Il-wan, hunter dari Korea Selatan." Singkat cerita, Hwang Dong-soo telah tiba dan dia menginterogasi Sung Il-wan yang dicurigai sebagai monster bertipe manusia. Hwang Dong-soo berkata, "Ada monster yang bisa berbicara bahasa manusia, dan dia orang Korea." Sung Il-wan menjawab, "Hei, aku kan sudah bilang, aku ini bukan monster. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA." Hwang Dong-soo berkata, "Tetap saja, kami harus tetap siaga karena kamu sudah keluar dari gate. Karena bisa saja ada monster yang menyamar menjadi manusia." Sung Il-wan menatap Hwang Dong-soo dengan serius. Lalu Hwang Dong-soo berkata kembali ke Sung Il-wan, "Kalau kau mau bekerja sama, ini semua akan menguntungkanmu. Aku bisa menentukan seorang monster ataukah manusia." Hwang Dong-soo mulai melemparkan pertanyaan demi pertanyaan ke Sung Il-wan. "Apa kau mati di dungeon? Atau kau bertahan hidup selama 10 tahun? Ataukah kau mayat hidup?" Sung Il-wan menjawab, "Bukan." Berharap bisa menghidupkan kakaknya yang telah tewas, Hwang Dong-soo bertanya kembali, "Lalu apakah bisa seseorang yang mati di dungeon bisa hidup kembali sepertimu?" Sung Il-wan menjawab, "Tidak mungkin, yang mati tidak bisa hidup kembali." Setelah menerima banyak pertanyaan dari Hwang Dong-soo, Sung Il-wan berkata, "Aku juga akan bertanya satu hal kepadamu. Gate dan monster, seberapa banyak yang kau tahu tentang topik itu?" Hwang Dong-soo diam tidak menjawab. Melihat Hwang Dong-soo hanya diam, Sung Il-wan menjelaskan tentang dungeon, gate, dan monster. Sung Il-wan berkata bahwa dungeon, gate, monster, semua itu hanyalah awal dari perang yang sesungguhnya. Dan di antara mereka ada bencana terhebat yang baru saja terbangun dari tidurnya. Mendengar penjelasan Sung Il-wan, Hwang Dong-soo bertanya, "Apa tujuanmu dan bencana terhebat apa yang kau maksud?" Sung Il-wan menjawab bahwa tujuannya adalah menghentikan bencana terhebat itu. Namun untuk saat ini, Sung Il-wan tidak bisa memberitahu bencana hebat seperti apa yang akan datang. Mendengar jawaban Sung Il-wan, Hwang Dong-soo tersenyum dan berkata, "Manusia yang datang untuk menghentikan bencana tidak bisa memberitahukan bencana apa yang dimaksud. Bukankah kita bisa mengalahkannya jika saling bekerja sama?" Sung Il-wan menjawab pertanyaan Hwang Dong-soo bahwa jumlah tidak bisa menandingi kekuatannya. Kalaupun orang lemah bersatu, mereka hanya akan digunakan sebagai bidak saja. Kamu yang lumayan kuat seharusnya sudah tahu masalah ini. Hwang Dong-soo yang mendengar jawaban Sung Il-wan berkata dalam hati,
Lumayan, beraninya kau meremehkanku. Melihat biodata Sung Il-wan, Hwang Dong-su berkata dalam hati, kalau rambutnya dirapikan, dia pasti mirip dengan foto profilnya. Ditambah lagi dia tidak terlihat menua walaupun dia berada di Daejeon selama 10 tahun. Sembari melihat biodata Sung Il-wan, Hwang Dong-su berkata, istrimu bernama Park Kim-hye. Kamu punya 2 anak. Anakmu bernama... Saat akan menyebutkan nama anak dari Sung Il-wan, Hwang Dong-su sangat tercengang. Lalu Hwang Dong-su bertanya pada Sung Il-wan, kau ingat dengan nama putrimu? Sung Il-wan menjawab, Sung Jina. Hwang Dong-su bertanya kembali, kalau putramu? Sung Il-wan menjawab, Sung Jinwoo. Mendengar nama Sung Jinwoo dari mulut Sung Il-wan, Hwang Dong-su langsung nyengir. Melihat aura Hwang Dong-su berubah, Sung Il-wan berkata, apa-apaan dengan hawa membunuhmu itu? Hwang Dong-su menjawab, sudah kubilang kalau aku yang bertanya. Sung Il-wan yang emosi berkata, aku hanya ingin mendengar jawabanmu. Hwang Dong-su menjawab, kalau aku menolak, aku akan menggunakan kekerasan. Ucap Sung Il-wan. Terlihat aura ganas mereka berdua memenuhi ruangan sempit itu. Hwang Dong-su yang melihat kesempatan balas dendam menutupi sebuah fakta bahwa manusia yang berada di depannya memang benar-benar manusia yang tidak lain adalah ayah dari Sung Jinwoo. Menekan tombol komunikasi dengan pihak di luar ruangan, Hwang Dong-su berkata, Wakil Direktur, orang ini adalah monster. Sebentar lagi dia akan menyerang. Anda seharusnya mulai evakuasi sekarang juga. Direktur yang melihat Hwang Dong-su mulai kehilangan kendali berkata, apa? Tunggu. Setelah menuduh Sung Il-wan sebagai monster, Hwang Dong-su berkata pada Sung Il-wan, aku baru saja kembali dari Korea Selatan. Aku sudah tahu dengan baik keadaan anakmu. Anakmu sudah mati. Mendengar Sung Jinwoo telah mati, Sung Il-wan kaget bukan main. Sambil meringis gila, Hwang Dong-su berkata pada Sung Il-wan, kau bisa memberikan surat wasiat ke anakmu secara langsung. Tapi sayang sekali, pertarungan antara Hwang Dong-su dan ayah Sung Jinwoo tidak diperlihatkan. Sekarang kita kembali ke Daejeon Demon Castle bersama Sung Jinwoo. Terlihat Sung Jinwoo telah tiba di suatu tempat yang berisikan mayat hidup. Jinwoo memerintahkan Iron dan Igris untuk membukakan jalan. Maus. Para prajurit bayangan maju serentak untuk menyerang mayat hidup di hadapannya. Dan madawar, jeruak. Dalam sekejap mata pasukan mayat hidup sudah diluluh lantahkan oleh prajurit bayangan. Bos dari mayat hidup pun sangat tercengang melihat pasukannya dapat dikalahkan dengan mudah. Terlihat Sung Jinwoo berdiri di atas batu nisan yang besar sembari mengamati si bos. Jinwoo berkata, kau pasti tidak menduga semua ini kan? Melihat Jinwoo berada di sana, si bos hanya menganga ketakutan. Dan masuk cicing, mabluar. Bos itu langsung hancur lebur seperti bayang. Setelah mengalahkan bos Metus, Sung Jinwoo duduk sejenak dan berkata bahwa kekuatan sihir iblis Metus sangatlah kuat dan dia bisa mengendalikan ratusan summon lebih banyak dari Jinwoo. Sebenarnya Jinwoo ingin mengubah Metus menjadi prajurit bayangan, tapi entah kenapa, tidak tahu alasannya, Jinwoo tidak bisa menggunakan Shadow Extraction ke iblis. Jinwoo berkata, sudah kuduga, iblis tingkat bos pasti drop equipmentnya dengan efek set. Terlihat Jinwoo mendapatkan beberapa item drop, yaitu Demon Monarch Snackle untuk perlengkapan item set dan Spring Waters of the Echoing Forest. Setelah menggunakan item Demon Monarch Snackle, Sung Jinwoo berkata, efeknya sama seperti naik level 5 kali. Satu item set lagi, berarti ada monster tingkat bos lagi. Satu lagi supaya aku bisa melengkapi setnya, tapi questnya telah selesai. Sung Jinwoo mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk lanjut ke lantai selanjutnya, dikarenakan dirinya sudah mencapai batasnya. Setelah menyelesaikan misi mengumpulkan 10.000 jiwa, Jinwoo mendapatkan reward berupa 1. Item pilihan, 2. Bonus stat plus 20, dan hadiah tersembunyi. Jinwoo mengambil reward pertama, yaitu item pilihan. Di reward yang pertama, sebenarnya Jinwoo ingin memilih senjata dengan kemampuan hebat di toko. Tapi Jinwoo mengurungkan niatnya itu, dikarenakan jika Jinwoo memilih senjata di toko dengan ceroboh, nantinya Jinwoo pasti akan menjual itemnya kembali di toko. Dengan penuh pertimbangan, pada akhirnya Jinwoo memilih item Curse Random Box. Sebelumnya Jinwoo sudah memilih Curse Random Box dan Blaze Random Box ketika dirinya menyelesaikan quest harian tersembunyi. Tapi semenjak Jinwoo menggandakan persyaratan quest harian pada saat itu, Jinwoo belum pernah mendapatkan hadiah tambahan lagi.
Pada saat itu, Jinwoo memilih Blessed Random Box dan mendapatkan kunci untuk masuk ke Dungeon Demon Castle. Karena dirinya sangat penasaran dengan Curse Random Box, Jinwoo menggunakan reward item pilihan untuk memilih Curse Random Box. Dan saat Jinwoo membuka box itu, Jinwoo mendapatkan kunci lagi. Kunci tersebut juga tidak memiliki deskripsi dan pada akhirnya Jinwoo menyimpan kunci itu terlebih dahulu. Menurut Jinwoo, suatu hari nanti dirinya akan tahu kegunaan dari kunci tanpa deskripsi itu. Di sini juga dijelaskan bahwa Curse Random Box hanya memberikan item yang Jinwoo butuhkan. Kita lanjut ke reward kedua, yaitu bonus stat sebanyak plus 20. Di sini Jinwoo memutuskan untuk menambah semua bonus stat ke intelligence-nya. Dan kita lanjut ke hadiah yang terakhir, yaitu hadiah tersembunyi. Sembari menerima hadiah, Jinwoo berkata, "Setelah memilih Curse Random Box, aku sudah tidak terlalu punya harapan yang terlalu tinggi lagi." Jreng! Jinwoo mendapatkan resep Holy Water of Life. Jinwoo yang bingung dengan apa yang didapatkannya berkata, "Holy Water of Life?" Dan kini kita berpindah di gedung Departemen Hunter Amerika yang sudah caruk-maruk dilalap si jago merah. Para pemadam juga sudah berdatangan untuk segera memadamkan api di sekitar gedung. Seseorang bertanya kepada Direktur Departemen Hunter Amerika, "Ku dengar ada pertarungan rank S di sini. Daratan di sekitar sini sudah berubah dan semuanya akan menjadi reruntuhan. Tapi dengan pertarungan yang bisa selesai dengan hanya kerusakan seperti ini, berarti..." Direktur menjawab, "Itu benar. Lawannya sangat hebat. Saking hebatnya, Hunter Wang Dongsu dikalahkan sebelum kerusakannya semakin parah." Dan sekarang kita beralih lagi ke rumah sakit di mana ibu Sung Jinwoo sedang dirawat. Jinwoo yang berada di sana hanya bisa melihat ibunya tertidur. Duduk di samping ibunya, Jinwoo mengeluarkan resep Holy Water of Life. Di sini dijelaskan bahwa Holy Water of Life adalah item kelas S, sebuah potion misterius yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan sihir yang sangatlah hebat. Efek penyembuhan akan terjadi apabila seluruh isi botolnya telah habis dikonsumsi. Mendapatkan resep Holy Water of Life, Jinwoo berharap bisa menyembuhkan ibunya dari tidur abadi. Jinwoo berkata, "Aku butuh 3 item untuk membuat Holy Water of Life. Aku bisa mendapatkan World Trees Fragment setelah mengalahkan Vulcan di lantai 50, lalu Spring Waters of the Echoing Forest setelah mengalahkan Metus di lantai 75, dan item terakhir Purified Blood of Demon King. Aku belum menemukan item terakhirnya, tapi aku sudah tahu di mana bisa menemukan item itu. Di lantai atas, mungkin dari pos terakhir di lantai tertinggi di Kastil Iblis. Oleh karena itu, kalau aku bisa menyelesaikan Kastil Iblis, aku bisa mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat Holy Water of Life. Aku sudah menaikkan level sebanyak 16 ketika menaiki Kastil Iblis selama seminggu, dan sekarang rankku sudah menjadi rank S. Aku tidak perlu takut dengan apa-apa lagi. Tunggu aku, Ibu. Aku akan mengakhiri sandiwara bodoh ini." Kita beralih ke gedung Asosiasi Hunter Korea. Terlihat mereka sedang menonton berita insiden pertarungan antara Hunter rank S di Amerika. Ketika sedang asik menonton berita, tiba-tiba seseorang berkata, "Asisten manajer Jung, seorang Hunter telah datang." Manajer Jung melihat siapa yang datang. Orang yang datang itu tampak tinggi dan menggunakan kemeja hitam. Kemudian manajer Jung berbisik ke rekannya, "Kadang-kadang ada Hunter yang datang setelah tidak bisa menerima kenyataan." Rekannya bertanya, "Lalu orang itu juga?" Manajer Jung menjawab, "Capek juga menjelaskan kalau dia harus menanggung semua biaya. Langsung saja arahkan dia ke ruangan untuk evaluasi ulang." Rekannya menjawab, "Baik." Kita beralih ke markas Guild White Tiger. Terlihat Baekhyunho sedang dihubungi oleh seseorang, dan ternyata yang menghubungi Baekhyunho adalah manajer Jung. Manajer Jung berkata, Master baik, ini tentang masalah Hunter yang Anda ceritakan sebelumnya. Dia benar-benar datang." Mendengar kabar dari manajer Jung, ekspresi Baekhyunho menjadi sangat serius. Kemudian Baekhyunho bertanya, "Dia ada di situ?" Manajer Jung menjawab, "Benar, dia baru saja mendaftar. Hunter Sung Jinwoo telah datang untuk mengevaluasi ulang ranknya."